Untuk menghindari kejahatan phishing, warga perlu mengetahui beberapa modus jebakan phishing yang kerap kali terjadi. Halo wargaku, apakah sebelumnya warga semua tahu apa itu phishing? Jika belum tahu, warga harus menonton video ini. Wargaku, phishing ini dilakukan oleh orang-orang jahat di luar sana untuk menguras uang yang ada di rekening warga semua. Namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga senantiasa mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini. Wargaku, aktivitas online kian meningkat di tahun ini, khususnya karena situasi pandemi COVID-19. Semua hal diupayakan dilakukan dengan cara online, mulai dari bekerja, belajar, hingga belanja. Bisa dibilang, semuanya bisa dibeli secara online, mulai dari kebutuhan hidup hingga gaya hidup. Hanya saja wargaku, kita juga tidak boleh meremehkan keamanan digital. Di dunia maya, ada banyak kejahatan yang bisa mengintai warga semua apabila warga tidak jeli dan sembrono. Sebagai gambaran umum wargaku, tentang penipuan online. Warga pasti pernah mendengar berita di mana korban kehilangan sejumlah uang setelah menerima telepon atau email dari pihak yang menyamar dari perbankan atau pihak dompet digital seperti Gojek atau OVO dan yang lainnya. Lalu, penipu yang menyamar tersebut wargaku, misal dari pihak dompet digital, mengelabui korbannya dengan modus korban menang hadiah tanpa diundi senilai jutaan rupiah. Langsung ditransfer saat ini juga dengan syarat segera melengkapi data-data yang diminta seperti nomor rekening hingga kode OTP atau kode one time password. Alhasil, apabila korban tidak jeli, pastinya akan segera memberikan data-data pribadi tersebut yang diminta oleh sang penipu. Dan selanjutnya kita tahu, penipu pun langsung melakukan aksinya, mengambil alih akun rekening perbankan korban dan menguras uang di rekening korban dengan sangat cepat. Hal seperti ini dikenal dengan penipuan online phishing. Ada banyak penipuan seperti contoh di atas. Tentu, kita sebagai orang yang aktif dengan kegiatan online dan transaksi online perlu memiliki pengetahuan tentang modus penipuan online yang sering terjadi dan bagaimana cara menghindarinya. Agar warga tidak menjadi korban penipuan phishing, mari kita pelajari lebih lanjut apa itu phishing dan tips supaya warga tidak kena tipu. Phishing adalah kejahatan yang dilakukan secara online dengan tujuan mengambil informasi atau data sensitif seseorang. Contoh data dan informasi sensitif mulai dari username, password, nomor, dan CVV kartu kredit hingga kode OTP. Phishing atau pencurian data merupakan ancaman kejahatan yang sangat lazim saat ini. Prosedurnya adalah dengan mencuri data penting milik orang lain. Tapi, dari mana pelaku mendapatkan data penting kita? Di zaman serba canggih seperti sekarang ini, penipu memiliki berbagai cara. Misalnya, membeli data-data pribadi dari pasar gelap, hingga menelisik data pribadi dari sosial media. Tentunya, apabila warga tidak waspada dan sembarangan, warga justru rawan dengan tindakan phishing karena warga tidak pernah jauh dari koneksi internet. Warga harus tahu bahwa teknik phishing yang dilakukan oleh pencuri atau peretas ini cenderung tidak disadari oleh banyak korbannya. Jadi, tanpa korban sadari, pencurian dana berhasil karena tanpa sadar korban memberikannya data sensitif tersebut dengan sukarela. Tidak jarang, beberapa kasus menunjukkan mekanisme pencurian data ini dengan cara menggiring korban lewat berbagai situs yang menyediakan informasi yang bersifat bombastis atau heboh, menyedihkan,
serta berbau pornografi. Namun, ketika dibuka, ternyata ini merupakan website yang berisi virus untuk sesegera menginfeksi alat komunikasi elektronik kita dan mendapatkan data-data penting. Sangat berbahaya, bukan? Ada berbagai trik untuk melakukan phishing. Untuk menghindari kejahatan phishing, warga perlu mengetahui beberapa modus jebakan phishing yang kerap kali terjadi. 1. Modus phishing biasa terjadi melalui telepon atau email, di mana pihak pengirim menyatakan diri sebagai pihak bank maupun pihak penerbit kartu kredit. Warga diberi informasi bahwa akan dilakukan update data perbankan atau terdapat masalah dengan rekening yang harus ditangani saat itu juga. Sehingga mereka pasti memerlukan data-data warga dengan dalih menyamakan data warga dengan data bank. Jika warga pernah melayani permintaan telepon seperti ini dengan menjawab pertanyaan mengenai data yang sebenarnya bersifat pribadi, tanpa sadar warga telah memberikan data yang paling rahasia milik warga kepada orang lain. Perlu diketahui bahwa pihak bank tidak pernah melakukan permintaan data nasabah, apalagi bila melalui telepon atau surat, baik itu surat konvensional maupun surat elektronik. Untuk menjaga kerahasiaan data nasabah, biasanya pihak banklah yang mengundang nasabah untuk datang ke kantor dan menyelesaikan masalah. Hal ini juga berlaku untuk penelpon dari pihak lainnya yang menyamar akan memberikan hadiah atau minta update data diri. Mohon wargaku tidak melayani penipuan yang model seperti ini. 2. Modus phishing biasa terjadi melalui pengisian survei online. Untuk beberapa kepentingan memang survei itu adalah hal yang wajar, tapi hal yang perlu warga waspadai adalah ketika warga diminta mengisi data pribadi dan sensitif seperti data keuangan yang bisa dilakukan via internet, data email, dan juga telepon warga. Lebih baik untuk segera menghindari dari pemberi survei dan tidak mengisi survei tersebut. 3. Modus phishing biasa terjadi melalui tawaran atau promo produk murah. Tidak bisa dibungkiri wargaku, keberadaan internet sangat memudahkan kita dalam mendapatkan informasi. Begitu pula dengan pelaku penipuan. Dengan melalui transaksi online ini, warga bisa jadi menjadi korban phishing karena membeli tawaran produk murah, bisnis online, hingga diskon besar-besaran yang cenderung tak masuk akal. Mungkin warga berpikir harganya tidak seberapa. Kalaupun ditipu pun uang yang warga keluarkan tidak seberapa. Tetapi beberapa waktu kemudian ada kemungkinan warga mendapat tagihan atas pendaftaran atau pembelian produk yang mungkin mencapai ratusan dolar atau jutaan rupiah. Jangan pernah menginput data sensitif seperti kartu kredit di situs yang tidak bisa warga percaya. 4. Modus phishing biasa terjadi melalui transaksi berupa pembelian software atau aplikasi di smartphone. Hal ini pun bisa menjadi jalan para pelaku phishing ini mendapatkan data pribadi warga. Sebisa mungkin, batasi transaksi yang harus warga lakukan lewat smartphone warga untuk meminimalisir kejadian phishing. Pastikan bahwa provider software tersebut merupakan perusahaan atau institusi yang memang terpercaya. 5. Modus phishing biasa terjadi melalui produk murah bayar dengan gesek kartu kredit atau kartu debit. Barang murah memang selalu menjadi hal yang menggiurkan bagi sebagian besar orang. Tak jarang mereka tidak memikirkan efek samping mengenai apa yang akan terjadi setelahnya. Hal yang perlu diwaspadai, warga tidak melakukan pembayaran secara tunai, namun diharuskan menggunakan kartu kredit atau kartu ATM yang kemudian digesekkan pada sebuah mesin gesek yang persis dengan yang warga lihat di kasir supermarket ternama. Berhati-hatilah wargaku dalam menggunakan cara seperti ini, karena warga tidak pernah tahu bila sebenarnya warga secara sukarela telah memberikan data pribadi warga lewat mesin skimming yang mereka bawa. Terima kasih wargaku sudah menonton hingga akhir. Semoga video tadi bermanfaat buat kita semua. Dan jika ada yang ingin warga sampaikan, silakan tuliskan di kolom komentar di bagian bawah video ini. Dan jika video ini bermanfaat wargaku,
silakan klik like dan bagikan di grup-grup WA yang sobat miliki. Salam Desa Maju.